Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umuran muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darin amin. Far'un lawid qalat iddatur raj'iyyati thumma nakahat akhara fadda'a mutallikuha 'alayha aw 'ala az-zawji thaniyati raj'atan qabla intida'il iddati fa asbata dhalika bi bayyinatin aw lam yuthbit lakin aqarra ay az-zawjatu wa thani lahu bihi akhadha li'annahu qad thabata bil bayyinati aw al-iqrari ma yastalzimu fasadan nikaha walaha alaihi fasadan nikahi. Coba ulang intonasinya. Wasani lahu bihi akhadaha li'annahu qad lahu bihi akhadaha. Kenapa akhadaha? Wasani lahu bihi akhduha li'annahu qad sabata bil bayyinati aw al-iqrari ma yastalzimu fasadan nikahi walaha alaihi bil wat'i mahal misli walau ankara thaniya raj'ata suddiqa biyamini fi inkarihi li'anna nikaha waqa'a sahihan wal aslu adamu raj'ati aw aqarrat hiya duna tsani fala ya'khudhuha li ta'alluqi haqqi tsani hatta tabina min tsani id la yuqbalu iqraruha alayhi bir raj'ati ma damat fi ismatihi li ta'alluqi haqqihi biha amma idza banat minhu fatusallamu lil awwali bila aqdin wa atat ujuban lil awwala qabla bainunatiha mahral misli lil haylulati sadirati minha bainahu wa bain haqqihi bin nikahi tsani hatta law zala akhadatil mahra lirtifa'il haylulati walau tazawwajatim ra'atun kanat fi hiyalati zawjin bi an tabata dhalika walau bi iqrariha bi qabla nikahi tsani wadda'a 'alaiha al-awwalu baqa'a nikahihi wa annahu lam yutalliqha wa hiya tad'i annahu talaqaha wa qadat iddatuha minhu qabla an tankiha tsani wala bayyinata tamkiha tsaniya wala bayyinata bit talaqi wa halaba annahu lam yutalliqha akhadhaha min الثانية
li'annaha aqarrat Kau minasania pula. min al-thani li'annaha aqarrat lahu bizawjiyyati wa huwa iqrarun sahihun idh lam yattafiqa ala talaqi. Ya Rab. Al-Far'an itu khabar dari mubadalah yang ditakdirkan itu saja hukum khabar rafa' karena rafa'nya dhamma karena ismu mufrad hukum ismu mufrad malum. Law syarat in qadat itu adalah fi'il madhi bila di atas sukun, bila di atas fathah. Qadat dibina di atas fathah sama tidak bersama dengan dengan jamak dan dhamir rafa'nya kan baris. Di sini dia ini qadat tugasnya meropak fa'il saja. Iddatu fa'il daripada in qadat. Hukum fa'il rafa' karena rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Hukum mufrad dirafa' dengan dhamma isim mufrad dan jadi kasrah. Iddatu mudhaf raj'iyati mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih rafa' dengan sebab mudhaf tandanya kasrah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Summa itu rufatof. Nakahat itu fi'il madhi dibina di atas fathah selagi tidak bersama dengan maf'ul dan rafa' dan rafa'nya secara baris. Tugasnya rafa' fa'il mansub maf'ul. Fa'ilnya dhamir dalam itu hiya. Akhara maf'ul pada nakahat. Hukum maf'ul nasab karena nasabnya fathah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad maklum. Fadda'a fa fatafiyah. Idda'a itu fi'il mudhari' fi'il madhi. Fa'ataf idda'a fi'il madhi dibina di atas fathah selagi tidak bersama dengan wawu dan rafa' dan Mana yang patah? Fadda'a Bina itu lihat huruf akhir. sukun. Karena ada kalau akhirnya tempat berpindah karena dia mu'tal alif. dia mu'tal alif. Hukum hukumnya fathah yang tertuhan. Bina mana ada hukum lagi? Bina di atas.
Antum tahu bina itu apa? Akhir. Antum lihat huruf akhirnya mana? Ya, alif surah. Bina terbagi berapa? Berapa pembagian bina? Bukan isian dibina. Berapa pembagian bina? Kalimat dibagi dua sekarang garis besar, i'rab sama yang dibina. I'rab terbagi 4, rafa, nasab, fa, jazam. Bina terbagi berapa? Itu lampu menyala. Dua. Coba sebutkan. Itu fi'il yang dibina. Bukan pembagian fi'il yang dibina, tapi pembagian bina. Dibina di atas domah, Isu dibina di atas fathah, aina dibina di atas kasrah, tamsi dibina di atas sukun kam. Ya, jelas gitu. Kalau bina itu nggak perlu mikir jawabnya. Bina lihat huruf akhirnya, lihat yang 4 tuh apa ujungnya? Doma, fathah, kasrah, sukun. Sukun. Nah, karena ini fi'il apa? Dia fi'il apa? Fi'il madi, alif. Nah, Sebenarnya merupakan saja. Failnya domir dalam itu dua. Mutallikuha. Mudah. 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 Sebelum jadi mudah untuk apa nih? Fa'il. Terus Dari fa'il, fa'il, rafa'nya domah, isim mufrad. Mutallikuh itu mudhaf, ha isim dhamir, dibina di atas sukun, pada mahal rafat itu sebagai mudhaf ilaih. Alaiha ala rufjar, bukannya menjarkan isim saja. Ha isim dhamir dibina di atas sukun, pada mahal rafat itu sebagai majrur pada alaih.
ala au rafatoh ala Roger zauji majrur dengan sebab mujer karena bapaknya kasrah karena isim mufrad hukum isim mufrad. Asani to naat hukum naat mengikuti matod tandanya wafat karena isim hukum naat mengikuti matod tandanya kasrah. Dinaat kemana? Dinaat kepada az-zawji, dinaat kepada terima yang hukum wafat maka kepada ya karena bapaknya kasrah karena isim mufrad. Mana kasrahnya? Karena ya Roja'atan itu maf'ul daripada idda'a. antum bilang tadi tugasnya marfu' fa'il saja. Ada antum bilang marfu'. Iya. Yang jujur aja. Jangan berubah-ubah. Idda'a tugasnya marfu' fa'il sama maf'ul. Nah, itu. Idda'a tugasnya marfu' fa'il sama maf'ul. Fa'ilnya mutaliku, maf'ulnya roja'atan. Hukum maf'ul hukum maf'ul nasab karena nasabnya fathah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Nah, inqadat itu fi'il madhi dibina di atas sukun. Inqadat fi'il madhi dibina di atas sukun yang ditakdirkan di atas alif yang dibuang karena bertemu dua huruf sakin. Jadi inqadat bukan fi'il madhi bin atas fathah. Karena asalnya inqadha. Ada alif belakangnya. Faraun. Lawin qaddat. Jikalau habis. Inqadat habis, bukan tasdid. Lawin qadat jikalau habis. Iddatur raj'iyati, iddah talak raj'i. Summa nakahat, kemudian menikah ya wanita. Akhara, akan suami yang lain selain suami pertama yang menceraikannya. Kalau sampai di situ nggak ada masalah. Terjadi masalahnya fadda'a, lalu menuduh mutallikuha, oleh orang yang menceraikannya wanita. Siapa yang dituduh? Alaiha, ke atasnya wanita tersebut, atau tuduhan kepada zaujis sani, suami kedua. Apa isi tuduhannya? Raj'iyata qablan qida'il iddati, dia melakukan rujuk sebelum habis iddah. Kata dia sudah melakukan rujuk sebelum habis iddah. Karena untuk rujuk nggak perlu tahu istri. Untuk rujuk nggak perlu tahu mantan mertua atau orang tua istri. Fa asbata dzalika bi bayyinatin, lalu dia menetapkan, membuktikan hal demikian dengan saksi. Lalu dia membuktikan demikian dengan saksi.
dia punya saksi 2 orang laki-laki, bahwasanya dia telah ungkapkan kalimat rujuk kepada istrinya di hadapan 2 saksi itu, atau lam yusbit, tidak menetapkan ia dengan saksi, lakin akan tetapi aqarra, mengakui kedua-duanya, Siapa kedua-duanya? Az-zawjatu was sani lahu bihi. Lakin aqarra, akan tapi mengakui kedua-duanya, istri dan suami kedua. Lahu, baginya suami yang menceraikan. Bihi, dengannya rujuk. Akhazaha, betul akhazaha barisan. Akhazaha, jawab dari lau. Niscaya mengambil ia, suami pertama, di sini disebut dengan kalimat mutallik, akannya istri yang sudah berkawin lagi. Mengambil ia suami pertama, yaitu mutallik, akannya wanita. Nah, boleh suami pertama ngambil wanita ini, dibawa pulang. Kenapa boleh? Kan dia sudah menikah, kan dia sudah punya suami. Li'annahu, karena sesungguhnya rujuk qad sabata bil bayyinah. Salah. Li'annahu qad sabata bil bayyinah wal iqrari ma. Fa'ilnya itu ma. Karena sesungguhnya sungguh telah tetap dengan adanya saksi, yaitu saksi yang didatangkan oleh suami pertama, atau telah tetap dengan adanya ikrar, pengakuan dari suami pertama, kedua dan istri tersebut. Apa yang tetap? Sesuatu yang mewajibkan rusaknya nikah. Fa'il. Itu maka saya suruh ulang intonasinya tadi, karena fa'ilnya di situ. Li'annahu qad sabata bil bayyinati wal iqrari ma yastalzimu fasadan nikah. Karena telah tetap dengan adanya saksi dan pengakuan oleh sesuatu yang mewajibkan ia akan rusaknya sebuah akad nikah. Diambillah si istri si fulan ini oleh suaminya, oleh suami pertamanya lagi. Walaha, dan hak baginya istri tersebut, alaihi, atasnya suami kedua, suami kedua, bil wat'i, dengan sebab adanya hubungan, kalau ada, mahrul misli, itu mahar misil. Jadi suami kedua akan bayar kalau terjadi hubungan badan setelah akad nikah tersebut ke istrinya, ke mantan enggak istrinya, bukan mantan istrinya, mantan enggak istrinya, itu mahar misil. Ini hukum kalau
Hukumnya begini kalau ada saksi atau suami kedua dan istrinya mengakui. Tuh kalau begitu. Tentu ada kalau yang lain. Falau angkara tsani ar-raj'ata, maka jikalau mengingkari oleh suami kedua akan adanya rujuk. Kata suami kedua, enggak ada kamu rujuk. Saya dah kawin baru kamu bilang rujuk. Mana ada kamu rujuk? Kalau tahu kamu rujuk, mana mungkin saya kawin? Kata suami kedua, suddiqa biyaminihi fi inkarihi. Ingkariha. Rihi itu riha, tak sariha juga. Nisa dibenarkan ia suami kedua dengan sumpahnya suami kedua pada mengingkarinya rujuk. Boleh ha, boleh hi. Nah, karena kembalinya ke rujuk. Rujuk kembalinya kan tadi ada damir muzakkar, ada damir muannas. Dibenarkan ia suami kedua dan sumpahnya pada mengingkarinya rujuk. Kenapa dibenarkan? Li'anna nikaha waqa'a sahihan. Karena sesungguhnya nikah telah terjadi dalam keadaan sah. Kenapa dikatakan sah? Al aslu mudiyus syai'i ala sihah. Itu kaidahnya. Asal pada sesuatu itu berlaku secara sah. Wal aslu ada muraja'ah. Hukum asal enggak ada rujuk. Al aslu al adam. Al aslu mudiyus syai' ala sihah, al aslu al adam. Dengan dua kaidah ini terjadilah hukum membenarkan si suami kedua. Au aqarrat hidunasani, atau mengakulah dianya wanita. Mengakulah dianya wanita. Betul ada rujuk. Dunasani, tidak suami kedua. Mana pula ada rujuk? Kalau ada rujuk kan kemarin kamu enggak mau saya nikahi. Sekarang mau kan? Ini dah nampak suami pertama mau kembali, kamu bilang ada rujuk. Mana sebetulnya? Kemarin enggak ada harapan, kamu bilang enggak rujuk. Dah kawin pula saya. Selesai kawin rujuk pula kata kamu. Nah, itu problemnya. Kata istrinya, iya, ngaku rujuk. Saya dah rujuk oleh suami saya pertama. Kan suami pertama itu tetap aja enggak terlupakan. Dunasani, tidak yang kedua. Fala ya'khuzuha, maka tidak boleh mengambil ia suami pertama akannya si istri. Kenapa enggak boleh diambil? Ini enggak boleh ngambil, ini hukumnya untuk yang kedua ya, untuk kedua-duanya tadi. Mulai di mana? Falau angkaras sani atau aqarrat hidunas. Nah, dua kasus itu fala ya'khuzuha, tidak boleh mengambil ia suami pertama akan istrinya lita'alluqi haqqis sani, karena masih ada hubungan hak suami kedua. Karena masih ada hubungan hak suami kedua. Sampai kapan enggak boleh diambil? Hatta tabina minasani, sehingga bain ia istri tersebut dari suami kedua. Sehingga bain ia istri dari suami kedua. Kalau udah bain baru boleh diambil nanti. Sekarang belum boleh diambil.
Kenapa? Iz la yaqbalu iqraraha alaihi birraja'ah madamat fi ismatihi li ta'alluqi haqqihi biha. Karena tidak menerima ia suami kedua iqraraha pengakuannya istri alaihi atasnya suami kedua, tiap pengakuan yang merugikan suami kedua, dengan adanya rujuk madamat selama kekal ia istri fi ismatihi di dalam tanggung jawabnya suami kedua, li ta'alluqi haqqihi biha, karena masih ada sangkut paut haknya suami kedua dengannya si istri. Nah, domirnya betul-betul untuk pastikan kemana kembalinya, karena itu super domir. Saya ulang, maka tidak boleh mengambil ia suami kedua akannya si istri. Kenapa enggak boleh? Karena masih ada sangkut paut hak suami kedua. Sampai kapan enggak boleh diambil? Sampai bain ia istri dari suami kedua. Kenapa enggak boleh diambil? Karena tidak menerima ia suami kedua. Apa yang dia tidak terima? Iqraraha pengakuannya si istri alaihi di atasnya suami kedua, yaitu pengakuan yang merugikannya. Apa pengakuan istrinya? Dengan adanya rujuk. Itu pada bab tadi lau aqarat hiya dunasani. Kesana isyaratnya. Selama kekal ia istri dalam ismahnya suami kedua, dalam tanggung jawabnya suami kedua, karena hubungan haknya suami kedua dengan istri. Ternyata berjalan, memang tidak terlihat perubahan dari istrinya ini. Masih teringat dia dengan suami pertamanya. Setiap malam ngigau manggil nama suami pertamanya. Bahkan ketika manggil untuk keperluan pun kepanggil pula suami kedua, ke pertama. Nah, suami keduanya dipanggil dengan nama suami keduanya, suami pertamanya. Udah diingatin lupa, ulang lagi, diingatin lupa, ulang lagi, sampai ke bab mimpi. Wah, ini kalau laki-laki kan enggak tahu. Itu enggak di awak lah itu. Nah, udah pindah ke tempat yang lain. Nah, kapalnya sudah berlabuh di dermaga lain. Akhirnya diceraikan oleh suami kedua dengan talak bain. Nah, kalau sekiranya suami kedua menceraikan istri tersebut dengan kasus yang tadi dengan talak bain, bagaimana prosesnya dengan suami pertama lagi? Amma idza banat, adapun apabila telah bain ia wanita minhu darinya suami kedua, patuslimu, maka menyerahkan diri ia si istri ke suami pertamanya tanpa perlu akad. Nah, enggak perlu ke akad. Langsung aja dia balik ke suami pertama udah. Kenapa? Karena orang itu sudah satu pendapat. Apa satu pendapatnya? Si suami pertama mengatakan telah ada rujuk sebelum iddah. Si istrinya tadi mengakuinya. Yang enggak terima siapa? Nah, karena menjaga hak suami kedua inilah, maka suami pertama enggak boleh ngambil istrinya. Tapi setelah bain, talak 3, enggak perlu iddah, enggak perlu kawin-kawin, langsung aja ke suami pertama. Pulang aja gitu, langsung selesai. Lanjutkan aktivitasmu. Nah, begitu rumusnya.
Kenapa? Karena kedua orang itu sepakat iddah nikahnya sah, rujuknya sah bila akdin wa aqtat wujuban al-awwala qabla bainunatiha mahral misli lil hailulatis sadira minha bainahu wa baina haqi bin nikahis sani, dan memberikan ia si wanita. Baru muncul adat periaman di sini. Wa atat, dan memberikan ia wanita. Wujuban, hukumnya wajib. Sama siapa diberikan? Sama suami pertama. Kapan diberikan? Sebelum bainnya wanita. Sebelum bainnya wanita, selagi dia belum dicerai oleh suami keduanya. Apa yang diberikan? Akan mahar misil. Siapa yang bayar mahar misil? Istri. Sama siapa dibayar? Suami pertama. Kenapa membayar? Lil hailulah, karena penghalang, karena terhalang, as-sadirati, yang muncul ia terhalang tersebut, minha, dari karenanya wanita. Apa yang terhalang? Bainahu, antaranya suami pertama, wa baina haqqi, dan di antara haknya suami pertama. Apa sebabnya terhalang? Bin nikahis sani, dengan sebab menikah dengan suami kedua. Jadi selagi wanita ini belum ditalak bain oleh suami keduanya, padahal wanita ini mengakui suami pertamanya telah rujuk sebelum iddah habis, suami pertamanya juga mengatakan hal tersebut, dia telah rujuk sebelum iddah habis, wanita ini membenarkannya, hanya saja suami kedua tidak terima, maka si istri harus bertahan di suami. Karena bertahan dengan suami kedua, maka hak suami pertamanya terabaikan. Gara-gara siapa? Gara-gara istrinya sendiri. Kenapa mau kawin dengan suami kedua? Asbab itulah dia mesti bayar mahar misil ke suami pertamanya. Nah, jadi istri yang bayar mahar misil ke suami pertamanya. Sampai kapan? Sampai hilang ia penghalang. Nah, hatta lauzala, sehingga jikalau hilang ia penghalang, sudah diceraikan dia oleh suami kedua, akhirnya dia bain, kembalilah dia kepada suami pertama, akhazatil mahra, dia boleh minta mahar lagi. Bang, mahar kemarin, poskot kemarin yang saya kasih, karena hakmu terhalang. Kenapa boleh dia ambil mahar lagi? Lirtifa'il hailulah, karena sudah terangkat penghalangnya. Masya Allah hukum. Nah, itu yang nama hukum. Pernah terjadi nggak itu? Kayak nggak ada kasusnya. Kayak sekarang ini masa nggak ada aja itu. Bahkan ada satu tempat dia punya suami dua. Bukan poligami, poliandri. Nah, mungkin karena dia sering mempoli dulu, kan suaminya pun dipoli. Walau tazawwajat. Oke, habis kasus tu. Itu kasusnya satu judul tadi itu. Inqadat iddatur raji'iyah. Kemudian kasus baru lagi. Walau tazawwajat imra'atun kanat fi hiyalati zaujin. Inilah rusaknya hari ini.
jikalau kawin oleh seorang wanita, jikalau berkahwin, menikah oleh seorang wanita, wanita yang bagaimana? Yang ada ia wanita di dalam tanggung jawab suami. Bihiyalati zaujin, di dalam tanggung jawab suami, di dalam lingkaran suami, artinya tanggung jawab suami. Dia punya suami, kawin pula lagi. Bi ansabata, dengan bahwa tetaplah demikian. Artinya ada bukti konkret dia bersuami. Walau bi iqrariha bihi, walaupun dengan mengakuinya wanita dengannya suami sebelum nikah kedua, sebelum nikah dengan suami kedua. Jadi wanita itu mengakui, bang saya masih bersuami, tapi suami saya merantau nggak balik-balik. Kemana dia merantau? Ke Palestina. Palestina nggak balik, mana bisa lagi dia balik, dan meninggal kena bom itu. Nah, akhirnya dia kawinlah dengan suami kedua karena dia nganggap suaminya hilang, nggak balik lagi. Nah, itu kasusnya. Fadda'alah alaihal awwalu baqa'a nikahihi. Lalu baliklah suami kedua pertama ini. Baliklah suami pertama ini ke kampung. Pas balik ke kampung, ditujulah rumah istrinya. Ternyata di situ ada bapak-bapak. Dia pun kaget, masa anak saya setua ini? Mestinya anak saya masih muda, kok saya pulang lebih tua dari saya? Bapak mertua saya dah mati, kok hidup lagi? Isi saya nggak punya adik kakak, pamannya semua dah mati, kakeknya mungkin semudah ini. Siapa ini? Nah, itu pertanyaannya. Kita tanya sama orang kampung, itu adalah suami si anu. Kalau itu suami si anu, saya siapa? Kamu siapa? Saya suami dia yang merantau 7 tahun yang lalu. Nah, itu problem kan terjadi? Oke. Apa yang terjadi? Fada'a alaiha, maka menuduhkan atasnya wanita al-awwalu oleh suami pertama kekal nikahnya. Sejak saya merantau 7 tahun yang lalu, saya enggak pernah ceraikan istri saya. Wa innahu lam yutalliqha, sesungguhnya dia belum menceraikan akannya istri. Itu kata suami pertama. Wahia, dan dianya istri, tadai annaha talaqaha wa qaddat iddatuha minhu, dan dianya istri menuduh, mengatakan sesungguhnya suami pertama telah menceraikan ia akannya si istri, dan telah habis iddahnya istri minhu darinya suami pertama, qabla an tankihat tsaniyah, sebelum bahwa dia menikah dengan suami kedua. Kata problemnya, wala bayyinata bitalaqi, dan tidak ada saksi dengan talak. Ketika diminta kepada istrinya, betul suamimu telah menceraikanmu, mana saksinya? Tidak ada saksi. Bagaimana cara menyelesaikan kasus ini? Ada perebutan istri. Caranya adalah fahullifa atau fahalafa, maka bersumpah ia suami pertama. Apa sumpahnya? Annahu lam yutalliqha, sesungguhnya dia belum menceraikannya. Niscaya akhazaha minassani, mengambil ia suami pertama akannya istri dari suami kedua. Diambil lagi.
Kesini kan hak saya. Nah, kamu nikah orang yang sudah bersuami, kalau mau berani nikah yang belum bersuami, ini saya pergi merantau cari uang untuk istri saya, pulang-pulang dapat suami malah dia. Kenapa suami pertama bisa ngambil gitu saja? Kan dia udah nikah. Li'annaha, karena sesungguhnya wanita aqarrat, mengaku ia wanita, lahu, baginya suami pertama, bizaujiyah, dengan status istri. Wa huwa iqrarun sahih, dan itu ada pengakuan yang benar. Dan itu ada pengakuan yang benar. Jadi istri mengaku dia suaminya, dulu pernah kawin, kemudian suaminya mengaku itu istrinya, hanya saja terjadi permasalahan, masalah ada cerai atau tidak, karena mereka tidak sepakat atas cerai. Izla lam yattafiqu ala talaq, karena kedua-duanya tidak sepakat atas cerai. Suami bilang saya belum menceraikanmu, istri bilang dia telah menceraikan saya. Al aslu al adam, al aslu baqa'u makan ala makan. Menanglah suami pertama. Oleh sebab itu kalau pergi merantau, kasihlah alamat, kasih nomor telepon supaya enggak dianggap hilang. Kirim uang pulang sekali 2 tahun atau sekali setahun. Yang merantau sekali 10 tahun, pulang 10 tahun terakhir. Senang-senang bawa uang. Pas pulang ke rumah, dah ketemu keluarga besar. Nah caranya? Dulu nggak salah, anak saya satu kok pulang udah 9 ya. Sore-sore ketemu mesinnya pulang, kan masalahnya. Nah itu sebabnya dibuat taklik nikah. Nah taklik nikah itu gunanya dibaca taklik nikah, supaya kalau wanita ini betul, nah lapor KUA bayar uang 10.000, lebih nyaman, jelas. Nah bikin materai 10.000, 2 orang saksi, pastikan saya sudah gugat cerai ke pengadilan karena kamu 2 tahun nggak jelas rimbanya. Aman daripada kasus nggak jelas begitu. Titik. Wa tanqati'u iddatun bi ghairi hamlin bi mukhalatati mufarikin li mufarikatin raja'iyatin fiha la ba'in walau bi khal'in ka mukhalati zawji zawjata bi an kana yatakhalla biha wa yatamakkanu 'alaiha walau fi zamanil yasiri sa'un salawatun amla fala tanqalin iddatu lakin izza zalatil mu'asyara bi annahu la ya'udu ilaiha kamalat salama madha. Titik. Dan terhenti hitungan iddah. Terhenti hitungan iddah dengan selain hamil. Bi ghairi hamlin, dengan selain hamil, dengan mukhalatati mufarikin. Mukhalatah artinya bercampur. Dengan sebab apa dengan sebab apa terputus hitungan iddah? Dengan sebab mukhalatah, yang bercampur antara mufarikin, laki-laki yang menceraikan,
dengan mufaraqatin, wanita yang diceraikan, raj'iyah, yang masih dalam talak raj'i, fiha, di dalamnya iddah, tidak bain. Nah, tidak dengan wanita yang bain, walaupun dengan khulu', seperti mukhalato seorang suami dengan istrinya, seperti bercampur, artinya berdua-duaan seorang suami dengan istrinya, bi angkana yakhtalla biha, yakhtaliya biha, dengan bahwa ada ya suami itu berdua-duaan dengan istri. Wa yatamakkanu 'alaiha, dan punya leluasa ya suami di atasnya istri, walaupun dalam masa yang sebentar, baik berlaku atau terjadi wata' ataupun tidak. Fala tanqadil iddatu, maka tidak akan habislah iddah. Maka tidak akan habislah iddah. Kenapa enggak akan habis? Karena hitungannya sudah di stop, hitungannya sudah terhenti. Dia kan hitungannya jalan terus, tak 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 tak, satu kali suci, jalan lagi, satu kali suci, jalan lagi. Tapi dengan adanya mukhalatoh, seorang suami dengan mantan istri dan talak raj'i, seperti mukhalatohnya seorang suami dengan istri yang biasa-biasa, maka pada saat itu hitungan iddah terhenti, mati hitungannya, stop, nggak jalan ampernya. Nah, hitungnya mati. Kalau hitungnya mati, maka tidak ada bahasa habis iddah, karena hitungannya mati. Kayak, bisa dipahami? Apa penyebabnya? Mukhalatah, takhalud, bercampur bau. Mufarik dan mufaraqah, talak raj'i, bukan yang bain. Kalau yang bain nggak akan jadi itu. Apabila dia menceraikan istrinya dengan bayaran, kemudian istrinya menjalani masa iddah, lalu suaminya pulang ke rumah istrinya, tidur semalam di situ, besok pagi berangkat pagi-pagi, apakah dia tidurnya semalam di situ iddahnya terhenti? Tidak. Kenapa? Karena wanitanya bain. Tapi apabila dia ceraikan istrinya talak satu, selesai dengan istrinya talak satu, 3 hari dia pergi mengambek, 7 hari dia pulang, kemudian tidur lagi semalam di rumah istrinya. Dia kayak biasa aja. Malam dah tidur, kemudian sarapan pagi, mencengkrama, nonton TV, bermotor berdua, selesai. Kata rujuk belum nih? Belum ada kata rujuk. Maka iddahnya terhenti. Selepas terjadi berdua-duaan semalam tersebut, lalu orang itu pergi keluar 4 bulan, lalu dia balik, iddahnya belum, tidak akan habis. Nah, iddahnya akan habis. Hitungan iddahnya terhenti. Nah, hari ini kan model itu aja, bukan hari ini ya. Dulu orang tua-tua dulu, bahkan orang tua lebih dulunya lagi tuh nggak ada yang cerai. Nah, ada ucapin cerai dia ngambek aja, bilang sebulan mau balik lagi. Nah, nggak ada cerai itu baikan lagi dia. Setahun ngambek lagi dia, 5 hari itu balik lagi. Apa masalahnya? Nggak ada masalah itu. Cerai nggak ada. Ini kalau cerainya ada nih, waktu dia pergi dibilang kasih talak 1. Nah, sebulan lepasnya balik dia, tidur dia semalaman di situ, besok paginya berangkat.
maka hitungan iddahnya terhenti. Namun iza zalatil muasyarah, apabila hilang muasyarah, hanya semalam itu saja, selebihnya enggak ada lagi. Bi annawa, dengan berniat ia seseorang annahu la ya'udu ilaiha, sesungguhnya seseorang tidak akan kembali kepadanya. Selesai pada malam tersebut, dia tidur di rumah istrinya yang dia talak raj'i tersebut, kata-kata rujuk enggak ada, kemudian berikutnya tak pulang-pulang lagi. Nah, bagaimana nasib wanita ini? Apakah iddahnya di start dari awal? Jawab, tidak. Kamalat ala ma madha, dia cukup menyempurnakan atas yang telah lalu. Dia cukup menyempurnakan atas telah lalu, enggak mesti start dari awal. Kenapa? Tidak ada talak, tidak ada rujuk. Tapi hukumnya itu apa? Hukum berkhalwat itu haram. Nah, seorang laki-laki haram hukumnya berkhalwat. Bahkan kemarin kita baca, jangan berkhalwat masuk ke tempat di mana situ mantan istrinya talak raj'i, hukumnya haram. Kalau terjadi hal seperti itu, apa efeknya? Efeknya hitungan iddah berhenti. Kalau sudah berhenti hitungan iddah, ternyata dia enggak balik-balik lagi, apalagi masalahnya? Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya iddah dilanjutkan. Oke? Nah, ini terjadi kasus ini. Kenapa begitu hukumnya? Wa zalika li subhatil firash. Demikian itu karena subhat firash. Karena firasnya subhat. Firas di sini istri. Sahibul firas adalah suami. Kenapa subhat? Bisa saja dia rujuk dengan perbuatan. Kama, sama halnya lau nakaha hailan fil iddati, jikalau menikahi ia seorang laki-laki akannya wanita, keadaan wanita hail, tidak hamil. Hail itu lawan hamil. Hail tidak hamil, fil iddati, di dalam masa iddah, maka tidak dihitung zaman istifrosihi, maka tidak dihitung zaman menjadikan firasnya si laki-laki, anha, darinya si wanita, Jadi kalau ada seorang wanita ditalak satu oleh suaminya, maka dia menjalani iddah dengan cara 3 kali suci, karena dia masih berhaid dan tidak hamil. Nah, wanita ini dalam masa iddah tersebut nikah dengan laki-laki lain. Ketika nikah dengan laki-laki lain, di masa dia menjadi firasnya laki-laki tersebut, hitungan iddahnya berhenti. Nanti kalau dia pisah sama laki barunya ini, maka iddahnya yang belum selesai sebelum nikah itu ditambah, dilanjutin. Bal tanqati'u min hinil khalwah, akan tetapi terhenti ia iddah sejak berdua-duaan. Terhenti ia hitungan iddah dari sejak khalwat. Wala yubtilu wala yabtulu biha ma madha,
dan tidak batal dengan sebabnya khalwat oleh yang sudah berlalu. Enggak batal. Kalau enggak batal, bagaimana caranya? Fatambani alaihi, maka dia cukup melanjutkan di atasnya yang sudah lalu. Iza zalat, apabila telah hilang ia khalwat. Apabila telah hilang ia khalwat. Wala yuhsabu awqatul mutakhallilatu baina khalwat, tidak juga dihitung waktu-waktu yang menyela-nyelangi antara khalwat. Dia ditalak satu, iddahnya masih ada, dinikahi oleh suami kedua. Ketika dinikahi oleh suami kedua, minggu pertama dia bersama keduanya. Kemudian 15 hari setelahnya suami keduanya pergi bekerja keluar kota. Kemudian setelah 15 hari datang suami keduanya lagi. 3 hari bersama suami keduanya pergi keluar kota lagi seminggu. Kemudian balik lagi 3 hari, besok pergi lagi 15 hari. Jadi selagi dia masih berstatus istri tidak sahnya suami kedua, dan selagi suami keduanya tinggal di rumah tersebut, hitungan iddahnya berhenti. Bagaimana dengan jedah waktu antara khalwat dan khalwat? Seminggu suami keduanya ada di kampung, 15 hari pergi keluar kota, balik lagi 3 hari. Nah 15 hari di luar kota ini namanya awqat al-mutakhallila baina khalwat, waktu-waktu yang menyelani antara khalwat. Itu boleh dianggap iddah? Jawabnya tidak juga. Nah, jadi iddahnya nggak akan habis. Artinya, kalau seorang wanita terlanjur menikah sebelum iddah habis, kemudian berjalan pernikahannya 1 tahun, baru dia tahu nikahnya 1 tahun yang lalu nggak sah, karena iddahnya belum habis, maka dia wajib ditinggalkan oleh suami keduanya. Sampai kapan? Sampai menggenapkan iddah 1 tahun lalu yang terputus, baru balik lagi nikah lagi. Itu maksud tujuan pembahasan hukum ini. Bukan berarti ketika dia menikah iddahnya belum habis, lalu dia sadar setelah 1 tahun, apakah cukup hilang nikah langsung? Ayo kalau gitu nikah kita batal, kita ulang aja. Kok ulang langsung? Kan kami udah setahun, masa setahun iddah nggak habis? Iya juga ya, udah setahun kan, udah setahun namanya. Tinggal ulang kan sah aja langsung tuh. Nah, itu hukum yang salah. Kenapa salah? Karena saat menikah hitungan iddah terhenti. Itu poin pentingnya. Jadi bagi orang-orang yang terlanjur menikah, wanita ada masa iddah, solusinya adalah ditinggalkan. Kemudian balik lagi setelah hitungan iddah selesai dengan menambah yang telah berlalu, dibuat akad nikah baru lagi, baru bertaubat. Nggak boleh main langsung ulang saja. Walakin la raj'ata lahu 'alaiha ba'daha. Namun tidak boleh rujuk baginya suami pertama atasnya istri setelahnya iddah. Artinya setelah iddah dengan suci atau iddah dengan bulan, menurut pendapat muhtamad. Titik. Jadi nggak boleh rujuk. Wa illam tanqadi iddatuha, walaupun belum habis iddahnya. Jadi kata suami pertama, bagus itu ya. Isi saya nikah sama laki-laki itu. Kok bagus? Saya mau rujuk rencana.
Tapi terlambat saya rujuk. Pas saya pulang, ternyata iddah saya belum habis. Kok belum habis? Karena istri saya kawin sebelum iddah habis. Berarti kan iddahnya tertunda. Boleh dirujuk? Tidak boleh. Tidak boleh rujuk. Karena bagi suami pertama tetap hitungannya iddah normal. Bagi wanita inilah iddah yang terhenti. Jadi hukum sepihak aja di situ. Namun menghubungi menimpa akannya wanita oleh talak sampai habisnya iddah. Jadi kalau untuk dijatuhkan talak masih bisa. Nah, tapi untuk rujuk nggak boleh. Untuk jatuhkan talak boleh. Walladzi rajjahul Bulkini, jadi ketika dia pulang ketahuan dia istrinya menikah dengan laki-laki kedua, sebelum iddah selesai diangkat ke pengadilan, istrinya tinggal menjalani iddah 1 kali suci lagi. Datang suaminya, geram dia dijatuhkan talak sekali lagi. Nah, akhirnya iddahnya bertambah. Boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh, talaknya sah. Tapi kalau dia bilang rujuk, tidak boleh. Jadi sahnya itu hanya di pihak itu saja. Untuk rujuk nggak sah. Namun pendapat yang mengatakannya oleh Imam Bulkini, annahu sesungguhnya tidak ada biaya baginya wanita setelahnya iddah. Nah, biaya nggak ada lagi. Datang dia sama suami pertamanya, bang, mantan abang, saya punya iddah sebulan lagi. Bukan saya dah talak kamu setahun yang lalu. Betul. Setelah iddah 2 bulan saya kawin. Nah, karena kawin itu iddah saya berhenti. Ini iddah ujung tahun ini. Tahu kan hukumnya? Istri yang jalani iddah kan wajib nafkah oleh suami kan? Nah, sekarang saya minta biaya nafkah. Karena saya menjalani iddah di ujung tahun. Nah, dalam bab ini suami tidak dibebani biaya. Dan menegaskan dengan yang pendapat oleh selain Imam Al-Bulkini. Faqala, berkata juga ya Imam Bulkini, tidak ada saling mewarisi antara keduanya. Banyak itu efek hukumnya itu. Kalau iddahnya terhenti, kemudian setelah berpisah iddah disempurnakan, pas mati mantan suaminya di situ misalnya, apakah ada hukum waris? Tidak juga. Dan tidak dihad ia si suami dengan menggaulinya. Tidak dihad. Ternyata ketika dia pulang dia tahu iddah istrinya tertunda. Dan sekarang istrinya sedang menjalani iddah. Dia rujuk. Pas rujuk langsung digauli. Karena anggapan dia apa? Boleh rujuk. Ternyata nggak boleh rujuk iddah yang beginian. Maka dia sudah terjadi hubungan. Apakah dia dirajam? Juga tidak dirajam. Khair. Coba antum pikirkan baik-baik. Apa persamaan antara iddah yang berjalan normal dengan iddah yang tidak jalan normal? Di sisi apa saja persamaannya? Iddah jalan normal maksud saya ketika seorang suami mentalak istrinya talak 1, terjadilah iddah raj'i misalnya 3 bulan. Satu sisi lain, seorang suami mentalak istrinya talak 1, lalu istrinya menjalani iddah dengan bulan 3 bulan. Baru 1 bulan kawin dia dengan suami kedua. Terus setahun dia cerai. Dia ditinggalkan oleh suami keduanya, nggak ada bahasa cerai karena nggak ada sah kawin. Maka dia akan menambah iddah 2 bulan. Nah, iddah 2 bulan di ujung tahun ini nama iddah nggak normal. Sementara iddah yang waktu talak langsung iddah itu iddah normal. Apa persamaannya? Normal dan nggak normal? Apa persamaannya? 1, sama-sama wajib diselesaikan kemudian baru menikah.
Yang kedua, sama-sama bisa ditambah jumlah talaknya. Dua saja persamaannya. Nah, perbedaannya, iddah normal dapat fasilitas rumah dan nafkah dari suami. Iddah enggak normal? Tidak. Iddah normal boleh rujuk, iddah enggak normal? Enggak boleh rujuk. Iddah normal, apa lagi tadi? Boleh mewarisi. Iddah enggak normal? Tidak boleh mewarisi. Ada persamaan satu lagi. Iddah normal tidak boleh dijumpai. Iddah tak normal juga tidak boleh dijumpai. Khair. Tutimmatun, kesempurnaan hukum iddah. Lahwi jtama'a iddata syakhsin alam ra'atin. Jikalau berkumpul dua iddah milik satu orang atas seorang wanita, terkumpul dua iddah milik satu orang di atas satu wanita, dua iddah, mana ceritanya? Bi'an wati'a, dengan bahwa menggauli ia seseorang. Siapa yang dia gauli? Mutallaqatahu, istrinya yang sudah diceraikan. Raja'iyata, dalam talak raj'i mutlak. Aubain, atau dia menggauli istrinya yang ditalak bain. Kok bisa digauli? Dengan sebab subhat. Sebab subhat. Takfi iddatu akhiratin. Takfi iddatun akhiratun minhuma. Maka cukuplah iddah yang paling terakhir dari kedua iddah tersebut. Patak tadduhi, maka beriddahlah dianya wanita. Min faragil wat'i, dari selesai watak, dan masuk ke dalamnya iddah selesai watak subhat, oleh sisa iddah pertama. Oleh sisa iddah pertama. Seorang suami menceraikan istrinya talak dua, maka istrinya sekarang dalam status talak raj'i. Kemudian tak apa sebab musababnya, terjadi lagi watak subhat dia dengan istri yang dicerai itu. Mungkin istrinya 4, ditalak dia 1. Kemudian dia datang ke rumah istri yang ditalak itu. Dia lupa. Dikira yang ditalak dia di rumah nomor 2. Masuklah dia ke rumah nomor 3. Nah, masuklah dia ke rumah nomor 3. Padahal yang nomor 3 itu yang ditalak. Istrinya kenapa melayani? Dikira suaminya rujuk. Suaminya dah rujuk. Ya amanah, alhamdulillah suami saya rujuk. Pagi-pagi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Banyak kali istighfarnya. Kamu sudah rujuk, kok banyak istighfar? Rujuk apaan? Saya enggak akan rujuk dengan kamu. Loh, kenapa terjadi itu? Saya kira yang saya ceraikan bukan kamu, tapi salah, saya remang-remang tadi malam tuh. Itu kasusnya. Istri yang diceraikan ini sudah menjalani 2 kali suci.
Talak, iddah talak kemarin 2 kali suci, tinggal 1 kali lagi. Sekarang terjadi watak subhat, dia kena iddah lagi 3 kali suci. Kan 2 iddah itu. Terkumpul iddah talak sama iddah watak subhat. Milik siapa? Milik 1 orang. Bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya habiskan iddah yang paling terakhir, yaitu iddah watak subhat. Nah, maka wanita itu akan menjalani iddah start baru lagi dari selesai terjadinya watak. Maka iddah talak yang pertama masuk ke iddah watak subhat, sisanya masuk. Maka dengan berjalannya iddah sekali suci bagi watak subhat, itu sudah terbawa langsung suci kali ketiga untuk iddah talaknya. Tinggal ditambah 2 lagi. Kapan mulainya iddah watak subhat? Kapan mulainya iddah watak subhat? Min faragil wat'i. Fa in kararal wat'u, maka jika berulang-ulanglah watak, istaknafat aidan, memulai juga ia wanita.